Selamat pagi adik-adik semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai induktansi diri dan induktansi bersama. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai induktansi diri. Nah, seperti kalian tahu, bila sebuah kumparan dialiri arus listrik, maka di sekitar kumparan tersebut akan muncul medan magnet kan. Pada bab sebelumnya sudah kalian pelajari, bila suatu kawat berarus listrik, pada suatu kawat berarus listrik akan muncul medan magnet di sekitar kawat. Nah, pada kasus kumparan atau solenoida, ketika dia dialiri arus listrik, juga akan timbul medan magnet yang berada di sekitar solenoida. Nah, bila kita punya dua kumparan, kita susun seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan di sini di kumparan yang ini yang saya tunjuk ini, kumparan A misal, ini kumparan B. Di kumparan A ini karena dia disambungkan dengan sumber tegangan, otomatis dialiri arus listrik kan. Nah, otomatis di sini muncul garis-garis gaya magnet atau muncul medan magnet. Medan magnet di sini tentunya akan ada yang berpotongan dengan kumparan yang B kan. Nah, bila kita kita putus sambungkan, jadi di sini kita buat saklar, saklarnya kita putus, kita sambung, kita putus, kita sambung, maka akan muncul medan magnetnya itu kan berarti di kumparan A ini akan muncul terus hilang, muncul hilang, muncul hilang seperti itu terus kan. Nah, otomatis garis-garis gaya magnet yang muncul pada kumparan A ini yang yang berpotongan dengan kumparan B juga akan sama, muncul hilang, muncul hilang. Berarti ada perubahan flux yang terjadi pada kumparan B. Nah, hal ini tentunya menimbulkan adanya GGL. Nah, secara eksperimental GGL-nya itu besarnya itu berbanding lurus dengan perubahan arusnya, dan berbanding terbalik dengan perubahan waktunya. Maka bila bisa kita tuliskan atau GGL itu sama dengan min L delta I per delta T, dengan I sendiri merupakan kuat arus, T merupakan waktu, kuat arus satuannya ampere, waktu satuannya sekon, dan L ini merupakan induktansi diri. Induktansi diri. Satuannya Henry. 1 Henry itu besarnya 1 volt sekon per ampere. Nah, bila waktunya itu sangat kecil, T-nya mendekati 0, jadi maksudnya perubahan arusnya itu cepat sekali. Kalian misal pakai saklar kan, saklarnya kalian buka tutup seperti itu dengan sangat-sangat cepat, maka GGL-nya bisa kita tuliskan epsilon sama dengan min L dI per dt. Jadi kita menggunakan turunan. Nah, kemudian untuk solenoida atau toroida, besarnya L-nya itu berapa? L atau induktansi dirinya sama dengan mu L mu 0 N kuadrat A per L. Maaf, mu 0, mu P.
mu 0, mu 0. Maaf saya ralat ya. Ini untuk rumus induktansi bersama nanti yang kita pelajari. Jadi besar L-nya itu, L induktansi dirinya itu sama dengan mu 0 N kuadrat A per L. Dengan mu 0, ini permeabilitas hampa. Besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber. Min 7 Weber per ampere meter. A ini merupakan luas kumparan. Kemudian N banyak lilitan. N ini jumlah lilitan. Dan L merupakan panjang solenoida. Jumlah lilitan ini satuannya lilitan. Luas kumparan itu satuannya meter persegi, ini dalam SI ya. Panjang solenoidenya itu meter. Kemudian L ini induktansi diri. Satuannya Henry. Nah, kemudian besar energi yang tersimpan dalam induktor atau dalam kumparan yaitu V sama dengan setengah Li kuadrat. Dengan L ini merupakan induktansi diri, satuannya Henry. I ini merupakan kuat arus, satuannya ampere. Dan V ini energi yang tersimpan dalam induktor atau kumparan. Energi yang tersimpan dalam kumparan, satuannya joule. Nah, ini merupakan materi mengenai induktansi diri. Nah, selanjutnya untuk percobaan eksperimentalnya akan saya berikan linknya pada deskripsi. Oke, pada materi yang kedua kita akan membahas mengenai induktansi bersama atau induktansi bolak-balik atau induktansi silang. Nah, induktansi ini terjadi pada kasus transformator atau trafo. Nah, di sini GGL yang timbul pada kumparan primer, ini kumparan primer, ini kumparan primer, yang ini kumparan primer, kita sebut sebagai GGL 1. Kemudian sekunder kita sebut sebagai GGL 2, GGL yang timbul pada GGL 2 disebut induksi atau induksi timbal balik. Jadi GGL yang timbul pada kumparan primer GGL 1 maupun sekunder yaitu GGL 2 kita sebut sebagai induksi silang atau induksi timbal balik. Prosesnya terjadi sebagai berikut. Yang pertama, kumparan primer dialirkan arus yang berubah-ubah terhadap waktu. Jadi kita alirkan arus pada kumparan primer yang berubah terhadap waktu. Jadi kita bisa menggunakan saklar,
kita buka dan tutup, sehingga di situ muncul arus, kemudian hilang, muncul, hilang, seperti itu. Nah, kemudian kumparan sekunder akan menerima perubahan flux magnet, sehingga akan muncul GGL induksi. GGL induksi pada kumparan sekunder akan menimbulkan arus yang berubah-ubah pada kumparan sekunder. Lalu, perubahan flux ini dari kumparan sekunder diterima kumparan primer, sehingga menimbulkan GGL induksi di kumparan primer. Nah, secara umum, persamaan-persamaan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, besarnya GGL induksi. Nah, di kumparan primer, berlaku persamaan GGL1 sama dengan min N1 dV12 per dt, atau sama dengan min M12 dI2 dt. Kemudian di kumparan sekunder berlaku persamaan GGL2 sama dengan min N2 dV21 dt, atau sama dengan min M21 dI1 dt. Nah, kemudian persamaannya yang lain yaitu persamaan besar induktansi bersama. Nah, besar induktansi bersamanya ini untuk kumparan primer, untuk M12 sama dengan N1V12I2 N1V12 per I2, atau besarnya sama dengan mu 0 N1 N2 A1 per L2. Kemudian yang kedua, M21 sama dengan N2V21 per I1, atau sama dengan mu 0 N1 N2A2 per L1. Nah, bila kita beri keterangan, maka sebagai berikut. N1 merupakan jumlah lilitan di kumparan 1. Atau pada kumparan primer. Kemudian N2 yaitu jumlah lilitan pada kumparan 2 atau kumparan sekunder. Kemudian dV12 yaitu perubahan flux perubahan flux ini timbul oleh kumparan 2 di kumparan 1.
Kemudian dV21 merupakan perubahan flux timbul oleh kumparan 1 di kumparan 2. Jadi intinya dV12 itu timbul flux oleh kumparan 2, jadi kumparan 2 itu menghasilkan flux magnetik yang mengenai kumparan 1, itu dV12. Kemudian dV21 merupakan perubahan flux yang timbul pada kumparan 1. Tapi perubahan flux yang muncul pada kumparan 1 itu mengenai kumparan 2, itu untuk dV21. Kemudian DI1 merupakan perubahan arus di kumparan 1 satuannya ampere. Kemudian DI2 merupakan perubahan arus di kumparan 2 dan yang M12 merupakan induktansi dari kumparan 1, induktansi bersama dari kumparan 1 terhadap kumparan 2. Dan M21 merupakan induktansi bersama dari kumparan 2 terhadap kumparan 1. Nah, kurang lebih seperti itu materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat, silahkan dipahami lebih lanjut. Bila ada yang masih dibingungkan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.